Cina dituduh terus menekan Indonesia dengan mengirim kapal-kapal survei ke Laut Natuna. Itu merupakan upaya Beijing untuk meningkatkan minat maritimnya di Indo-Pasifik. Laporan Radio Free Asia mengatakan selain Indonesia, Malaysia juga mengalami nasib serupa, di mana kapal-kapal Cina beroperasi di dekat zona ekonomi eksklusif Kuala Lumpur. Laporan itu mengatakan Jakarta telah meremehkan kehadiran kapal-kapal Cina. Bahkan setelah para ahli menunjukkan bahwa pola seperti grid yang diciptakannya adalah tipikal dari survei dasar laut maritim. Kapal survei Hayang DZ-10 milik Cina dilaporkan telah beroperasi di Laut Natuna Utara, wilayah utara Indonesia sejak akhir Agustus. Kapal tersebut dilaporkan masih berada di dekat blok tuna, ladang minyak dan gas penting di daerah tersebut, meskipun butuh istirahat untuk memasok kembali pada akhir September itu, kembali pada bulan Oktober. Ini terjadi karena Malaysia tidak seperti Filipina dan Indonesia mengambil sikap tegas terhadap kehadiran kapal survei Cina lainnya di dalam ZEE-nya. Kuala Lumpur memanggil utusan Cina untuk mengajukan protesnya 2 minggu lalu terkait kehadiran kapal berbobot 4.600 ton Dayang Hao. Data pelacakan kapal pada hari Senin menunjukkan kapal seberat 4.600 ton itu sekarang sedang dalam perjalanan ke utara lebih dari 200 mil di laut sebelah barat Filipina. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, menolak isu tersebut dengan mengatakan Indonesia menghormati kebebasan navigasi di Laut Natuna. Hong Letu, seorang analis senior di Institut Kebijakan Strategis Australia, mengatakan kepada Radio Free Asia Rabu 20 Oktober 2021, Indonesia sangat hati-hati selektif tentang bagaimana dan kapan bereaksi dan menanggapi ketegasan Cina yang bahkan saya sebut provokasi di Laut Natuna. Hong menambahkan, meski Indonesia yakin bisa berurusan dengan Cina melalui dialog, ia butuh waktu. Cina telah memodernisasi kemampuan militernya merebut kembali pulau-pulau di Laut Cina Selatan dan menumbuhkan ambisi. Saya tidak berpikir kita memiliki waktu seperti yang diperkirakan banyak orang di Jakarta, kata Hong. Pada bulan Maret, sebuah laporan mengatakan bahwa Cina sedang mengumpulkan data tentang lingkungan bawah laut di Samudra Hindia. Dan 2 kapal survei pemerintah akan digunakan untuk hal yang sama. Kegiatan survei ini diklaim bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi kapal selam Cina di wilayah mereka.